Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil telaah berupa unsur-unsur intrinsik dari novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Sulistiadewi, nomor absen 31, kelas 12 MIPA 1. Adapun unsur-unsur intrinsiknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari suatu karya. Tema yang terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah masalah sosial yang mencakup percintaan, kemiskinan, dan kebodohan. Yang kedua, ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur yang terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah alur maju dan mundur, di mana alur mundur dalam novel ini menceritakan tentang malapetaka tempe bongkrek 11 tahun yang lalu. Yang ketiga, ada latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar yang digunakan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah latar tempat di desa Dukuh Paruk, di mana desa ini merupakan suatu pendukuhan sepi yang jauh dari penduduk. Yang keempat, ada tokoh atau penokohan. Tokoh adalah orang atau karakter yang diceritakan dalam novel, sedangkan penokohan adalah bagaimana tokoh dalam cerita novel. Tokoh yang terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah yang pertama, Serintil. Dalam novel ini, Serintil diceritakan sebagai gadis miskin yang terkenal menjadi penari ronggeng dan memiliki paras yang cantik jelita. Serintil juga diceritakan sebagai tokoh yang mudah percaya, di mana Serintil percaya jika Pak Bajus menyukainya dan ingin menjadikan Serintil sebagai istrinya Pak Bajus. Namun, dugaan Serintil salah, karena Pak Bajus mendekati Serintil hanya ingin menjualnya kepada Pak Belegur. Yang kedua, ada Rasus. Dalam novel ini, Rasus diceritakan sebagai pemuda yang lugu dan polos. Dan yang ketiga, ada Pak Bajus. Dalam novel ini, Pak Bajus diceritakan sebagai tokoh yang licik, pembohong, dan penipu. Karena Pak Bajus awalnya mendekati Serintil hingga Serintil dan orang-orang percaya bahwa Pak Bajus orang yang baik dan ingin menjadikan Serintil sebagai istrinya. Namun semua itu hanya tipuan semata. Yang kelima, adapun gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas penulis dalam melakukan pemilihan kata dan bahasa yang digunakan dalam novel hingga menghidupkan cerita secara estetika. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah yang pertama, gaya bahasa hiperbolisme. Adalah gaya bahasa yang mengungkapkan suatu hal secara berlebihan, bahkan terkesan tidak masuk akal. Yang kedua, gaya bahasa personifikasi. Adalah gaya bahasa yang mengiaskan benda-benda mati seolah berbicara, berbuat, bertindak layaknya seorang manusia. Yang keenam, ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita. Amanat yang terkandung dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah yang pertama, jangan suka membicarakan keburukan orang. Yang kedua,
Janganlah mau menyerahkan keperawanan demi sebuah cita-cita. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai unsur-unsur intrinsik dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh. Semoga yang apa saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua.